Jadi silahkan mencari kehidupan dunia, tapi persiapkan juga bekal untuk kehidupan akhirat. Jagalah keseimbangan kedua-duanya. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Akhirat lebih baik dari dunia karena dunia ini fana. Akhirat itu abadi. Siapa yang mau memikirkan hal itu? Yang mau memikirkan hal itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang hidupnya itu dikendalikan oleh imannya. Bagi orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka tidak terpikirkan untuk mempersiapkan kehidupan di seberang kematiannya, karena dia sudah disibukkan oleh berbagai macam nikmat-nikmat dan tipu daya kehidupan dunia. Ini penting untuk kita cermati, meskipun terlihat begitu sederhana. Karena hanya orang yang bertakwalah yang paham bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Hanya orang yang mau memaksimalkan penggunaan akalnya lah yang bisa sampai pada satu titik pemahaman bahwa betul kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia karena sifatnya yang abadi. Dunia ini fana, tapi kehidupan akhirat itu perennialis. Kehidupan akhirat itu mengabadi. Jangan korbankan sesuatu yang mengabadi untuk sesuatu yang sifatnya itu hanya sementara. Dan ini bahagian dari kontemplasi kita, perenungan kita, tafakur kita berkaitan dengan peringatan tahun baru Hijriyah di dalam bulan Muharram ini. Kemudian yang terakhir, kenapa 10 Muharram itu menjadi istimewa? Tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat-umat terdahulu. Sebab Asyura, hari ke-10 di dalam bulan Muharram itu adalah hari sukacita. Kenapa disebut dengan hari sukacita? Karena banyak para nabi mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam setelah bermohon kepada Allah dengan kalimat Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tobatnya diterima Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh yang mulai khawatir dengan banjir yang tidak kunjung surut,
bermohon kepada Allah agar banjir itu surut. Karena stok pangan yang ada di dalam kapalnya sudah hampir habis. Kalau banjir tidak surut, maka mereka juga akhirnya tidak akan selamat karena kehabisan bahan pangan. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, surutlah banjir Nabi Nuh, mendaratlah perahu Nabi Nuh itu di Bukit Jud. Tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus yang tidak kuat mendakwahi kaumnya yang bandel, melarikan diri dari tugasnya sebagai seorang nabi. Lalu dihukum oleh Allah masuk ke dalam perut ikan Nun. Selama di dalam perut ikan Nun itu, Nabi Yunus menyatakan taubatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah keluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan Nun dengan cara ikan Nun itu memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada saat Raja Namrud mencampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah pun kemudian berfirman kepada api, ya narakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api menjadi dingin, menyelamatkan Ibrahim, tidak berani membakar Ibrahim. Sehingga meskipun Nabi Ibrahim dalam kobaran api, tapi api tidak melukainya. Terbebaslah Nabi Ibrahim dari apinya Namrud. Itu terjadi pada Asyura, 10 bulan Muharram. Kemudian akhir dari penderitaan Nabi Ayub. Dengan petunjuk Allah disuruh menjejakkan telapak kakinya ke bumi, lalu keluarlah air yang memancar. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dan mandi dengan air yang memancar dari bekas pijakan telapak kakinya itu, sembuhlah penyakit yang selama bertahun-tahun dideritanya. Itu juga Asyura 10 Muharram. Sampai dengan terbebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu adalah hari sukacita bagi para nabi. Hari di mana Allah menurunkan banyak rahmat dan pertolongannya untuk menyelamatkan para nabi. Sehingga semua umat yang pernah menerima ajaran wahyu samawi itu setiap tanggal 10 bulan Muharram mereka melaksanakan ibadah puasa, termasuk umat Islam, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Jadi Asyura itu adalah hari sukacita. Kecuali bagi orang Syiah, Asyura itu adalah hari duka cita. Karena pada tanggal 10 Muharram itulah
Sayyidina Husain dibunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, yang kemudian kepalanya dipenggal, lehernya dipenggal, kepalanya ditusukkan di atas ujung tombak, dibiarkan berhari-hari. Sehingga tanggal 10 bulan Muharram itu bagi orang-orang Syiah itu adalah hari duka cita. Beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu hari sukacita. Jadi ini semua adalah bahagian daripada realitas sejarah yang kalau kita mengetahui dan memahaminya, maka kita akan menyadari kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, meskipun puasa Asyura itu yang tadinya wajib kemudian berubah menjadi sunat muakkadah, mereka tetap tidak pernah meninggalkan puasa itu. Begitu juga hendaknya dengan kita. Marilah sama-sama kita nanti berpuasa Tasu'a dan Asyura, Minggu dan Senin, tanggal 7 dan 8 Agustus tahun 2022. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, ingatan kita itu disegarkan kembali. Jadi kita menjadi fresh, menjadi segar kembali. Berkaitan dengan Muharram, berkaitan dengan Hijriyah, berkaitan dengan Asyura. Karena kalau tidak diuraikan seperti ini, bisa jadi cara kita puasa Asyura tidak pas. Bisa jadi kita tidak paham bahwa hijrah itu ada dua sisi. Sisi jasmani dan sisi rohani. Sisi isoterem dan sisi eksoterem. Sisi luar dan sisi dalam. Hijrah itu bukan hanya sekedar perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi perpindahan di mana seorang hamba berani mengambil risiko, kharaja minaz zulumati ilan nur. Keluar dari kegelapan menuju cahaya hidayah dan inayah Allah. Merubah diri dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Ada istilah tahalli, takhalli, tajalli. Kita buang semua yang tidak baik, kita hiasi diri kita dengan yang baik-baik, maka kita akan menyaksikan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kita saksikan. Ini menjadi kata kunci dari sekian banyak hikmah peringatan tentang sejarah Tahun Baru Islam. Dengan demikian kita paham bahwa ada banyak hal di sebalik yang terlihat dari tahun baru Islam itu. Jadi ada fenomena, ada gejala yang terlihat, ada numena, ada gejala yang tidak terlihat di sebalik yang terlihat.
Dengan kita memahami ini semua, maka terasalah betapa besarnya manfaat kita mengenang sejarah takwim Hijriyah, wabil khusus hal-hal yang menyangkut dengan bulan Muharram itu sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.